Here is one, he is God in the flesh. What he says, what he does, all is the truth. His wisdom, his righteousness, I love them all. Meeting him, having him, I am so blessed. Shalom, selamat pagi adik-adik yang terkasih dalam Tuhan kita Yesus Kristus. Kembali lagi pada pagi hari ini kita mengucap syukur pada Tuhan karena Tuhan sudah baik buat kita ya. Pagi ini kita kembali bertemu dalam ibadah online sekolah minggu kelas besar dan remaja ya. Pagi ini Kakak Tanti ditemani sama Kakak Yoga ya. Ya, bagaimana kabarnya adik-adik? Ya, luar biasa ya. Kakak harap adik-adik semua berada dalam keadaan sehat tanpa kekurangan suatu apapun ya. Adik-adik, kita akan memulai ibadah kita pada pagi hari ini. Kakak persilakan adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian, kita menyanyi Ku Masuki Gerbangnya. Dia girangkanku, dia girangkanku, oh dia girangkanku. Ku bersuka sebab dia girangkanku, oh dia girangkanku, oh dia girangkanku. Bersuka sebab dia girangkanku. Ya adik-adik, mari kita satu dalam doa, kita berdoa. Segala puji dan syukur kembali kami naikkan ke hadapan hadirat-Mu Bapa. Terima kasih ya Tuhan buat hari yang baru yang Tuhan masih karuniakan buat kami semua anak-anak-Mu. Terima kasih Tuhan buat penyertaan Tuhan semalam sudah kami lalui. Sampai pada pagi hari ini Tuhan kami boleh bangun dengan tubuh yang sehat, yang kuat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan terima kasih juga Tuhan buat nafas kehidupan yang Kau masih anugerahkan buat kami sampai dengan saat ini. Bapa di sorga, saat ini kami akan memulai ibadah sekolah minggu kami. Walaupun secara online Tuhan, tapi kami yakin dan percaya di mana ada 2-3 orang berkumpul di situ Engkau hadir bersama-sama dengan kami. Serta ibadah kami Tuhan mulai dari awal, pertengahan hingga berakhirnya, semuanya kami pertaruhkan hanya ke dalam tangan pengasihan-Mu. Kami mohon ampun Tuhan buat setiap salah dan dosa kami yang sudah kami perbuat di hadapan-Mu. Di dalam nama Tuhan Yesus kami sudah berdoa. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Ya, adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan mendengarkan firman Tuhan yang akan dibawakan oleh Ibu Indah. Ya, namun sebelumnya mari kita puji Tuhan, kita menyanyi Kitab Suci Hartaku. Kitab suci hartaku, tak ternilai hargamu, olehmu terungkaplah siapaku sesungguhnya. Shalom, selamat pagi anak-anak yang dikasihi Tuhan. Kembali kita bertemu dalam ibadah sekolah minggu remaja
yang pada pagi hari ini kita akan kembali belajar tentang kebenaran firman Tuhan di dalam Keluaran pasal 20 ayat 1 hingga ayat yang ke-17 dengan tema ke-10 firman Tuhan atau hukum Taurat. Namun sebelum kita membaca dan merenungkan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga yang mulia, Bapa yang kami sembah di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, kami bersyukur, memuji dan memuliakan nama Tuhan, sebab kami memiliki Allah yang senantiasa mengasihi kami, terlebih telah membimbing, menolong kami, menjaga kami di dalam istirahat kami semalam, sehingga kami boleh beristirahat tanpa kekurangan suatu apapun. Dan pada pagi hari ini Engkau juga telah membangunkan kami dengan tubuh dan kekuatan yang baru. Terlebih kami juga telah diberi waktu untuk kami boleh beribadah, memuji dan memuliakan nama Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Saat ini kami akan belajar tentang kebenaran firman Tuhan. Biarlah Engkau kuasai hati dan pikiran kami. Biarlah suara Tuhan yang boleh kami dengar, sehingga kami boleh diberikan pengertian oleh Roh Kudus tentang kebenaran firman Tuhan pada pagi hari ini. Bahkan kami boleh bertumbuh di dalam firman yang akan kami dengar dan kami renungkan pada pagi hari ini. Terima kasih Bapa di surga, ampuni salah dosa kami. Inilah kami yang siap untuk mendengarkan sabda Tuhan. Terpujilah nama-Mu, haleluya, amin. Lalu Allah mengucapkan segala firman ini, Akulah Tuhan Allahmu yang membawa engkau keluar dari tanah Mesir, dari tempat perbudakan. Jangan ada padamu Allah lain di hadapanku. Jangan membuat bagimu patung yang menyerupai apapun yang ada di langit di atas, atau yang ada di bumi di bawah, atau yang ada di dalam air di bawah bumi. Jangan sujud menyembah kepadanya, atau beribadah kepadanya. Sebab aku, Tuhan Allahmu, adalah Allah yang cemburu, yang membalaskan kesalahan bapa kepada anak-anaknya, kepada keturunan yang ketiga dan keempat dari orang-orang yang membenci aku. Tetapi aku menunjukkan kasih setia kepada beribu-ribu orang, yaitu mereka yang mengasihi aku dan yang berpegang pada perintah-perintahku. Jangan menyebut nama Tuhan Allahmu dengan sembarangan, sebab Tuhan akan memandang bersalah orang yang menyebut namanya dengan sembarangan. Ingatlah dan kuduskanlah hari Sabat. 6 hari lamanya engkau akan bekerja dan melakukan segala pekerjaanmu. Tetapi hari ke-7 adalah hari Sabat Tuhan Allahmu, maka jangan melakukan sesuatu pekerjaan. Engkau atau anakmu laki-laki, atau anakmu perempuan, atau hambamu laki-laki, atau hambamu perempuan, atau hewanmu, atau orang asing yang di tempat kediamanmu. Sebab 6 hari lamanya Tuhan menjadikan langit dan bumi, laut dan segala isinya. Dan Ia berhenti pada hari ke-7. Itulah sebabnya Tuhan memberkati hari Sabat dan menguduskannya. Hormatilah ayahmu dan ibumu, supaya lanjut umurmu di tanah yang diberikan Tuhan Allahmu kepadamu. Jangan membunuh, jangan berzinah, jangan mencuri, jangan mengucapkan saksi dusta tentang sesamamu. Jangan mengingini rumah sesamamu, jangan mengingini istrinya, atau hambanya laki-laki, atau hambanya perempuan, atau lembunya, atau keledainya, atau apapun yang dipunyai sesamamu. Demikian firman Tuhan. Anak-anak yang dikasihi Tuhan, tentunya kita pernah mendengar tentang sebuah aturan
Ya, banyak sekali di sekitar kita ada aturan-aturan. Tetapi justru di tempat yang ada aturan itu biasanya ada pelanggaran. Nah, biasanya aturan-aturan itu dibuat di beberapa tempat, atau aturan-aturan itu ada di sekolah, di rumah, di gereja atau tempat-tempat ibadah lainnya, atau juga di rumah sakit, di jalan-jalan dan lain sebagainya. Nah, sebenarnya apa sih tujuan peraturan itu dibuat? Ya, biasanya peraturan dibuat untuk supaya mengatur kehidupan kita jauh lebih tertib. Peraturan itu dibuat supaya kita tidak merugikan orang lain. Nah, anak-anak yang dikasihi Tuhan, bangsa Israel juga diberi peraturan-peraturan oleh Allah. Kita tahu setelah 3 bulan bangsa Israel dibebaskan dari tanah perbudakan, ia melakukan beberapa perjalanan. Tuhan menampakkan dirinya kepada Musa di Gunung Sinai. Nah, dalam penampakan Tuhan dengan Musa di atas Gunung Sinai menghasilkan beberapa aturan atau hukum Tuhan yang paling pokok untuk bangsa Israel. Hukum itu lebih kita kenal dengan hukum Tuhan, 10 firman Allah atau dasa titah, atau juga bisa kita sebut hukum Taurat. Ya, anak-anak yang dikasih Tuhan, 10 hukum Taurat ini dibuat untuk menyadarkan bangsa Israel akan kasih Allah yang sudah membebaskan mereka dari perbudakan di Mesir. Lewat hukum Taurat ini, Allah mau menegaskan bahwa Dia adalah Allah yang sungguh-sungguh kudus, Allah yang harus diperlakukan khusus. Oleh sebab itu, bangsa Israel harus hidup kudus selayaknya umat kepunyaan Allah yang sudah ditebus. Ya, jadi bangsa Israel harus hidup kudus selayaknya umat kepunyaan Allah yang sudah ditebus. Bangsa Israel juga harus bersyukur karena mereka adalah umat pilihan Allah. Mereka adalah umat yang dikhususkan Allah. Mereka sangat beruntung karena mereka telah menjadi umat pilihan Allah. Nah, Tuhan Allah sangat sayang terhadap bangsa Israel, dan Tuhan Allah ingin bangsa Israel juga sayang kepadanya. Makanya diberikanlah peraturan-peraturan itu lewat hukum Tuhan, yaitu 10 firman Allah. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, kemudian apa isi dari 10 firman Allah atau hukum Taurat itu? Kita bisa membaca di ayatnya yang kedua. Di situ perintah yang pertama bagi bangsa Israel, yaitu bangsa Israel harus menyembah Tuhan Allah saja, bukan yang lainnya. Harus menyembah kepada Tuhan Allah saja. Ya, jadi tidak ada ilah-ilah lain yang boleh disembah oleh bangsa Israel. Itu adalah perintah yang pertama. Kemudian bangsa Israel juga dilarang membuat patung dan menyembahnya. Karena pada saat itu anak-anak, orang-orang biasa menyembah patung-patung dan mereka punya banyak dewa atau dewi.
Nah, kepada bangsa Israel mereka diminta untuk tidak menyembah kepada dewa-dewi itu, patung buatan manusia, tetapi mereka harus menyembah kepada Tuhan saja. Mengapa perintah ini diberikan kepada bangsa Israel? Karena Tuhan Allah yang telah membawa mereka keluar dari perbudakan di Mesir. Ya, jadi bukan ilah-ilah lain atau dewa-dewi yang lain yang disembah orang pada saat itu, tetapi Tuhan Allah yang hidup yang telah menyelamatkan bangsa Israel dari perbudakan di Mesir. Nah, itu adalah perintah yang kedua. Kemudian perintah Tuhan yang ketiga, yaitu bangsa Israel diminta untuk tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan. Mengapa? Ya, karena Tuhan adalah Tuhan yang kudus, maka nama Tuhan tidak boleh dipermainkan. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, tentunya juga kita diperintahkan untuk tidak menyebutkan nama Tuhan sembarangan. Kadang-kadang ketika kita bergurau atau main dengan sesama kita, sengaja maupun tidak sengaja, kadang-kadang kita mengeluarkan kata-kata yang tidak berkenan di hadapan Tuhan, bahkan menyebutkan nama Tuhan dengan sembarangan. Nah, pada perintah yang ketiga ini kita diingatkan supaya kita tidak menyebut nama Tuhan dengan sembarangan, karena Tuhan adalah kudus dan Dia tidak boleh dipermainkan. Nah, kemudian apa perintah yang keempat? Perintah yang keempat adalah bangsa Israel harus selalu mengingat dan menguduskan hari Sabat. Mengapa mereka harus mengingat dan menguduskan hari Sabat? Ya, karena Tuhan sendiri pada waktu Ia menciptakan dunia dan segala isinya, Ia beristirahat pada hari yang ketujuh. Nah, perintah ini juga mengajak kita untuk kita mengingat Tuhan setiap hari Minggu dan rajin sekolah Minggu. Ya. Nah, kalau pada hari Minggu adalah hari perhentian, ada lagu ya, hari Minggu adalah hari istirahat, waktunya kita untuk beribadah, memuji dan memuliakan Tuhan, waktunya kita pergi sekolah Minggu, mendengarkan kebenaran firman Tuhan, ya, supaya kita senantiasa diisi oleh kebenaran firman Tuhan, dan disitulah firman Tuhan akan mengingatkan kita akan segala perintah-perintah Tuhan untuk kebaikan kita. Nah, kemudian perintah yang kelima. Perintah yang kelima adalah hormatilah ayahmu dan ibumu. Mengapa kita harus menghormati ayah kita dan ibu kita? Ya, karena ayah dan ibu kita adalah wakil Allah. Ya, mereka sudah menjaga kita, mengasihi kita, memelihara kita, merawat kita, menyayangi kita. Ya, bahkan ayah dan ibu kita juga memenuhi kebutuhan-kebutuhan yang kita perlukan. Ya, jadi kita tidak boleh melawan orang tua kita, ayah dan ibu kita, tetapi kita harus senantiasa menghormati ayah dan ibu kita. Dalam perintah yang keenam, kemudian Tuhan memperingatkan bangsa Israel lewat hukum Taurat agar setiap orang Israel tidak boleh membunuh. Mereka tidak boleh menyakiti sesama mereka. Ya, kalau kita
membunuh, ya pastilah kita menyakiti sesama kita. Nah, Tuhan tidak berkenan kita menyakiti sesama kita, apalagi dengan membunuh sesama kita. Bahkan kita juga tidak boleh menghina atau membuli sesama kita, karena itu juga adalah bentuk dari kita menyakiti hati sesama kita. Ya. Berikutnya, perintah yang ke-7. Bangsa Israel diperintahkan untuk setia dengan pasangannya dalam hubungan perkawinan atau pernikahan. Ya. Kalau mereka sudah punya pasangan, ya tentunya mereka tidak boleh dengan yang lainnya. Mengapa? Karena Tuhan Allah saja setia kepada bangsa Israel, maka bangsa Israel juga harus setia kepada pasangannya. Demikian juga dengan kita. Tuhan juga setia dengan kita selaku anak-anak Tuhan. Makanya kita juga harus merespon akan kasih Tuhan. Kita juga harus setia kepada Tuhan. Nah, anak yang dikasih Tuhan, kemudian perintah yang ke-8, bangsa Israel juga diingatkan untuk tidak mencuri. Tuhan Allah tidak ingin umatnya mengambil yang bukan menjadi milik mereka. Ya, jadi mereka tidak boleh mencuri. Mereka tidak boleh iri terhadap apa yang dimiliki sesama mereka. Jadi itu adalah perintah yang ke-8. Bangsa Israel juga diingatkan untuk tidak berbohong dan juga tidak boleh mengucapkan saksi dusta. Ini juga bentuk daripada hal yang bisa menyakiti hati sesama. Ya, jadi kita tidak boleh berbohong, bahkan bersaksi dusta. Kita tidak diperkenankan Tuhan. Ini adalah perintah yang ke-9. Dan perintah Tuhan yang terakhir atau yang ke-10, bangsa Israel tidak boleh mengingini milik sesamanya, baik itu rumah, istri, hamba laki-laki, hamba perempuan, lembunya, keledainya, atau apapun yang dimiliki sesamanya. Ya, disinilah anak-anak Tuhan diajar untuk hidup mengucap syukur. Apa yang diberikan Tuhan, berkat-berkat yang diberikan Tuhan, kita tidak boleh mengukur dengan milik orang lain. Ya, kalau kita mengukur dengan milik orang lain, akhirnya akan timbul kecemburuan, timbul iri hati, yang akhirnya kita mempunyai niat untuk mengingini milik orang lain. Nah, perintah Tuhan yang ke-10 ini mengingatkan kita untuk kita tidak boleh mengingini milik orang lain. Ya, kita tetap diajar untuk bersyukur atas segala berkat-berkat Tuhan yang sudah kita terima. Karena Tuhan sudah memberikan berkat yang tentunya sangat berlimpah-limpah. Tuhan tidak mau kita mengabaikan akan berkat-berkat Tuhan sehingga kita tidak memiliki rasa syukur kepada Tuhan. Tetapi kita harus senantiasa bersyukur atas hal-hal yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Nah, anak-anak yang dikasih Tuhan, Tuhan meminta bangsa Israel untuk mentaati peraturan atau hukum Tuhan ini. Karena ke-10 hukum Tuhan ini adalah langkah supaya bangsa Israel hidup selamat dan bahagia. 10 hukum itu juga sebagai tanda kasih Tuhan kepada umatnya. Anak-anak yang dikasih Tuhan,
lewat kebenaran firman Tuhan saat ini tentunya kita juga diingatkan bahwa kita juga adalah umat pilihan Allah. Kita adalah umat kepunyaan Allah. Oleh sebab itu, kita juga harus hidup kudus seperti Tuhan adalah kudus. Kita harus selalu hidup mentaati aturan-aturan yang Tuhan berikan kepada kita. Dan Tuhan meminta untuk kita menjadi umat yang khusus. Artinya umat yang mau melakukan perintah Tuhan dengan ketulusan hati, dengan penuh sukacita. Ya. Jadi melakukan perintah Tuhan harus dengan penuh sukacita. Jadi peraturan itu tidak membuat kita terbelenggu, ya, tertekan. Tetapi peraturan itu kita lakukan dengan penuh sukacita sebagai wujud ucapan syukur kita karena Tuhan sudah memelihara kehidupan kita. Tuhan sudah memilih kita menjadi umat pilihannya. Nah, karena peraturan yang dibuat Tuhan itu sebenarnya bukan untuk mengekang kita, tetapi supaya kita semakin mencintai Tuhan dengan segenap hati kita. Kita melakukan perintah Tuhan sekali lagi sebagai wujud kasih kita juga kepada Tuhan. Supaya kita juga selalu mengingat kebaikan-kebaikan Tuhan, akan kasih anugerah Tuhan dalam kehidupan kita, di mana Tuhan sudah menebus kita dengan pengorbanannya di kayu salib. Tuhan juga sudah menjadikan dirinya sebagai jaminan bagi kita untuk kita kelak memperoleh kehidupan yang kekal. Nah, ini yang harus kita syukuri anak-anak, ya. Jadi sekali lagi teruslah kita menjadi anak-anak yang taat dan setia kepada peraturan-peraturan Tuhan. Kita harus semakin dewasa, kita harus semakin mencari kebenaran firman Tuhan supaya kita hidup semakin berkenan di hadapan Tuhan. Kita akan terus bertumbuh dan kita akan mempersaksikan kasih Kristus di atas dunia ini. Dan kita akan menyatakan buah-buah roh yang akan juga dinikmati oleh orang-orang di sekitar kita. Dan semua yang kita lakukan hanya untuk puji hormat bagi kemuliaan nama Tuhan. Nah, selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Amin. Ya, adik-adik, kita sudah mendengarkan firman Tuhan yang dibawakan oleh Ibu Indah. Saat ini kita akan menghafal ayat hafalan, ya. Ayat hafalannya terambil dalam kitab Mazmur 119 ayatnya yang ke-44. Mazmur 119 ayatnya yang ke-44 yang berbunyi, "Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya." Ya. Jadi ayat hafalannya berbunyi, "Aku hendak berpegang pada Tauratmu senantiasa untuk seterusnya dan selamanya." Ya. Jadi kalau adik-adik sudah hafal, adik-adik kirimkan ke grup sekolah minggu, ya. Ya, baik adik-adik, saat ini kita akan memberikan persembahan syukur kita. Untuk itu mari kita menyanyi pujian ucap syukur pada Tuhan. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Ya, sekali lagi. Ucap syukur pada Tuhan karena kita diselamatkan oleh-Nya. Senandungkan lagu baru, senandungkan lagu baru bagi-Nya. Saatnya kita akan
melakukan doa syafaat. Kita akan berdoa, menyatakan pergumulan-pergumulan kita kepada Tuhan. Mari kita berdoa. Allah Bapa kami yang bertata di dalam kerajaan surga, kami bersyukur karena kami memiliki Engkau, Allah yang baik, Allah yang mengasihi kami, yang tidak berhenti melimpahkan kasih anugerah di dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu tolong kami ya Tuhan, supaya juga kami mampu untuk mengasihi Tuhan dengan tulus. Mampukan kami juga untuk taat melakukan perintah-perintah Tuhan, seperti dalam hukum Tuhan 10 firman Tuhan atau hukum Taurat. Mampukan kami untuk selalu mengingat akan kasih Tuhan yang telah membebaskan kami dari perbudakan dosa. Jadikanlah kami pribadi yang semakin takut akan Tuhan. Bapa di surga, kami serahkan keberadaan anak-anak kami yang saat ini telah Engkau perkenankan untuk mengambil bagian dalam ibadah sekolah minggu remaja. Mari Tuhan, Engkau juga mampukan mereka untuk mereka semakin mengenal akan kasih anugerah Tuhan Yesus Kristus dalam kehidupan mereka. Mampukan mereka untuk mereka bukan hanya menjadi pendengar-pendengar firman Tuhan, tetapi terlebih menjadi pelaku firman Tuhan. Berkati mereka juga ya Bapa di dalam pendidikan mereka. Kiranya Engkau mampukan mereka untuk mereka dapat menerima segala mata pelajaran yang diberikan oleh Bapa Guru mereka ya Bapa, sekalipun mereka harus belajar secara online di rumah. Biarlah ketekunan yang mereka berikan ya Bapa akan membawa mereka untuk meraih masa depan yang Tuhan telah persiapkan bagi mereka. Tolong mereka ya Bapa, berikan kekuatan, kesehatan, sehingga mereka juga masih dapat melakukan tugas dan tanggung jawab yang Tuhan percayakan dalam kehidupan mereka. Engkau juga akan membangun kehidupan rohani mereka ya Bapa, sehingga sekalipun mereka bergaul dengan sesama mereka, dimanapun mereka berada, mereka tetap teguh dan taat akan perintah-perintah Tuhan. Mereka semakin hidup berkualitas dalam iman kepadamu. Mereka tidak akan terpengaruh oleh rupa-rupa dunia ini, tapi mereka tetap memandang Engkau sebagai Allah yang patut dipuji, sembah, dan dipermuliakan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa untuk orang tua mereka. Biarlah juga Tuhan memberkati mereka di dalam pekerjaan, usaha, maupun di dalam pelayanan-pelayanan yang mereka lakukan. Sebagai wakil Tuhan, biarlah orang tua juga dapat mendidik anak-anak kami ini Bapa menjadi pribadi yang takut akan Tuhan. Secara khusus kami berdoa buat orang tua atau ibu kekasih kami, Ibu Novi Mailang dan Ibu Kurnia yang saat ini dalam kelemahan tubuh. Tuhan, kiranya Engkau melawat akan kehidupan dua ibu kekasih ini. Biarlah Engkau tetap memberikan kekuatan iman bagi ibu kekasih, sehingga mereka tetap berpengharapan hanya kepadamu. Mereka tetap mencari kehendak Tuhan, sehingga ya Bapa, pada saatnya mereka juga layak menerima kesembuhan yang asalnya daripada Tuhan. Kami juga berdoa bagi keluarga yang saat ini sedang berduka cita. Kiranya Tuhan, Engkau juga menolong mereka, untuk mereka dikuatkan, diberikan kesabaran, bahkan dihiburkan.
sehingga sekalipun mereka dalam suasana duka cita, mereka tetap melihat akan rancangan Tuhan yang terbaik dalam kehidupan mereka. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat kakak-kakak pengasuh, buat ibu pendeta, para majelis maupun pengurus kategorial. Tuhan juga memberkati mereka di dalam setiap tugas pekerjaan yang boleh dilakukan di tengah-tengah keluarga, di tengah-tengah masyarakat, maupun dimanapun mereka Engkau tempatkan. Tuhan berkati, terlebih juga di dalam pelayanan-pelayanan yang boleh dilakukan. Kiranya Tuhan juga menopang mereka semua, sehingga setiap pelayanan yang boleh dilakukan semuanya itu berkenan di hadapan Tuhan. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga berdoa buat negara dan bangsa kami. Engkau tahu ya Bapa bahwa segala usaha sudah dilakukan bagi para pemimpin-pemimpin bangsa kami ini ya Bapa, untuk mengatasi pandemi COVID-19. Kiranya Tuhan segala kebijakan-kebijakan yang boleh digulirkan saat ini, semuanya itu kiranya hanya ada di dalam pimpinan dan penyertaan Tuhan, sehingga negara dan bangsa kami ini pada akhirnya menjadi bangsa yang terbebas dari segala pandemi saat ini ya Bapa. Dan negara kami ini menjadi negara yang takut akan Tuhan, karena di balik segala kejadian yang boleh dialami bangsa dan negara kami ini, sejatinya ada rencana Tuhan yang luar biasa bagi rakyat Indonesia. Terima kasih Bapa di surga. Demikian juga kami juga bersyukur oleh karena saat ini bangsa dan negara kami juga memperingati kemerdekaan yang ke-76 tahun. Tentunya semua ini oleh karena anugerah Tuhan yang luar biasa bagi bangsa kami ini, yang telah memberikan kebebasan, kemerdekaan dari para penjajah. Kami mau ya Bapa bahwa lewat kemerdekaan ini ya Bapa, Engkau juga memerdekakan bangsa kami ini dari segala keterpurukan. Terlebih akan kehidupan rohani bagi bangsa kami ini, sehingga ya Bapa, nama-Mu senantiasa boleh dipuji dan dimuliakan bagi bangsa dan negara kami. Terima kasih Bapa di surga. Kami juga menyerahkan akan persembahan yang sudah kami berikan kepadamu. Kami menyadari bahwa berkat-berkat Tuhan sangat melimpah dalam kehidupan kami, dan inilah kami yang telah memberikan persembahan kami ini yang tidak sebanding dengan berkat-berkat Tuhan. Namun kami tetap yakin dan percaya jika kami bawa di hadapan Tuhan, Engkau sendiri yang akan memampukan kami untuk kami dapat mengelola berkat-berkat Tuhan ini bagi pekerjaan Tuhan di atas dunia ini. Terima kasih Bapa di surga. Berkati juga berkat-berkat Tuhan yang masih ada pada kami, sehingga kami juga masih dapat dimampukan untuk dapat mengelola berkat-berkat Tuhan seturut dengan kehendak Tuhan semata. Kami juga akan mengakhiri ibadah kami dan kembali dalam aktivitas kami. Berkati kami juga ya Bapa, pimpin setai kami, sehingga kami tetap mengingat akan kasih Tuhan, dan kami juga dapat menjadi saksi-saksi Kristus, baik lewat pikiran, perkataan, dan perbuatan kami.
Ampuni segala salah dan dosa kami ya Bapa. Sempurnakan doa kami ini, karena segala doa dan permohonan kami ini Bapa, hanya kami bawa di dalam nama anak-Mu Tuhan kami Yesus Kristus, yang adalah Tuhan dan Juru Selamat kami yang hidup, yang sudah mengajar kami berdoa Bapa kami demikian. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikanlah kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan kesalahan kami, seperti kami juga mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan janganlah membawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami daripada yang jahat, karena Engkau-lah yang punya kerajaan dan kuasa dan kemuliaan sampai selama-lamanya. Amin. Ya, adik-adik yang terkasih, saat ini kita akan mengakhiri ibadah sekolah minggu kita. Untuk itu kakak persilakan adik-adik semuanya bangkit berdiri. Kita angkat pujian Yesus berpesan. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Sekali lagi. Yesus berpesan dalam malam gelap, kamu harus jadi lilin gemerlap. Anak masing-masing di sekitarnya, dalam dunia ini bersinarlah. Mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, kita akan menerima berkat Tuhan. Kita satu di dalam doa. Kasih karunia dan damai sejahtera dari Allah Bapa kita dan dari Tuhan Yesus Kristus serta pimpinan Roh Kudus menyertai kita saat ini sampai selama-lamanya. Amin. Bapa, terima kasih. Bapa, terima kasih. Bapa di dalam surga, ku berterima kasih. Amin. Ya, silakan duduk adik-adik. Demikianlah seluruh rangkaian ibadah sekolah minggu kita pada pagi hari ini. Pesannya kakak Tanti sama kakak Yoga, tetap semangat, tetap jaga kesehatan, jangan lupa pakai maskernya kalau keluar rumah. Sampai jumpa di ibadah sekolah minggu berikutnya. Tuhan Yesus memberkati. Shalom. Here is one, he is God in the flesh. What he says, what he does, all is the truth. His wisdom, his righteousness, I love them all. Meeting him, having him, I am so blessed. Here is one, he is God in the flesh. What he says, what he does, all is the truth. His wisdom, his righteousness, I love them all. Meeting him, having him, so blessed am I. His heart, his love have me conquered.
beloved. I love him, I feel sweet, suffer for him, gain him, live for him, forever love him.